Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narlini Mevia, NIM D022034, kelas C dari mata kuliah Technopreneurship. Di sini saya akan menjelaskan tentang business model canvas. Jadi, business model canvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005, dan business model canvas menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan business model canvas yang sederhana dan mudah dipahami. Di dalam business model canvas terdapat 9 komponen. Yang pertama, value proposition, yang kedua, customer segment, yang ketiga, channel, yang keempat, customer relationship, yang kelima, key activity, yang keenam, key resource, yang ketujuh, key partnership, yang kedelapan, revenue stream, dan yang kesembilan, cost structure. Yang pertama, value proposition. Value proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Yang kedua, customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapat income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Yang ketiga, channel. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channel merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat, customer relationship. Di dalam lingkup ini, yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan, agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Yang kelima, key activity. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities. Key activities juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Yang keenam, key resource. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activity yang akan dijalankan. Dalam key resources, perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Kemudian yang ketujuh, key partnership. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Key resources dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak kerjasama untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedelapan, revenue stream.
Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Kemudian yang ke-9, cost structure. Cost structure meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contoh biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Itulah 9 komponen business model Canvas. Di sini ada contoh business model Canvas, yaitu contoh BCM tentang pengolahan pisang menjadi keripik pisang dan cake pisang. Yang pertama ada customer segment. Customer segment dari BCM tersebut atau segmen pelanggannya, yang pertama keluarga, yang kedua remaja dan mahasiswa, yang ketiga anak-anak. Kemudian yang kedua value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama keripik pisang aneka rasa, ada asin, gurih, coklat, berbakui, stroberi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga keripik pisang kemasan oleh-oleh, kemasan praktis dan menarik sebagai teman kumpul-kumpul. Yang keempat keripik tahan lama, tidak mudah melempem. Yang kelima aneka cake dengan berbahan dasar pisang, menerima pesanan antar alamat online. Keenam halal dan sehat. Yang ketujuh tempat belajar petani dan pelajar untuk budidaya pisang dan pengolahan hasilnya. Yang ketiga channel atau saluran, yaitu melalui brosur, kemudian pameran atau eksibisi. Kemudian yang ketiga media online. Adapun customer relationship atau kemitraan pelanggan, yang pertama penjualan langsung online atau outlet, kemudian reseller pada minimarket atau toko. Kemudian revenue stream atau arus pendapatan, yang pertama penjualan keripik pisang, yang kedua penjualan cake pisang, yang ketiga penjualan daun pisang, keempat jasa memberikan pelatihan bagi petani atau masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar. Kemudian key resources atau sumber daya utama, yang pertama lahan budidaya pisang, peralatan pisang keripik, alat penggoreng yang baik, kemudian yang keempat alat pembuatan cake pisang. Adapun key activity atau aktivitas utama, yang pertama budidaya pisang, yang kedua pengolahan pisang menjadi keripik aneka rasa, kemudian yang keempat pengolahan pembuatan cake pisang dan pemasaran. Kemudian adapun key partner atau mitra utama, yang pertama minimarket atau toko, yang kedua hotel, yang ketiga DKP atau perindang, yang keempat GoFood, yang kelima rumah kemasan, yang keenam pengusaha catering, dan yang ketujuh BUMDes. Adapun yang terakhir yaitu cost struktur, yang pertama biaya budidaya pisang atau biaya usaha tani, yang kedua biaya panen dan pasca panen, yang ketiga biaya pembuatan keripik pisang aneka rasa, keempat biaya pembuatan cake pisang, yang kelima biaya kemasan dan pemasaran, yang terakhir biaya air dan listrik. Nah, itulah contoh BCM atau BMC atau biasa disebut dengan business model Canvas. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang
bisnis model kanvas dan contoh bisnis model kanvas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.